Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Rabu bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk segenap aktivitas. Selamat pagi. Dan kita akan mendengarkan Ragi, Renungan Pagi GKI Banjarbaru. Bapak Ibu, mari persiapkan hati. Kita sama-sama datang dalam doa. Mari kita berdoa. Berkuasalah atas kami ya Bapa, berkati kami dengan firman-Mu, dan Roh Kuduslah yang menolong dan memimpin kami, sehingga firman sungguh menjadi kekuatan, pengharapan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 16. Di bawah judul perikop jatuhnya Yeriko. Silahkan dibaca, saya tidak akan membaca. Dan saya mengajak kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam beberapa pertandingan, baik sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja, sangat diperlukan yang namanya pendukung. Jadi jangan heran misalnya ada supporter fanatik ya, karena memang mereka adalah para pendukung sebuah permainan dengan mengagumi dari grup, kelompok, klub yang ada. Nah, fungsi supporter ini boleh dikatakan sebagai pemain kedua. Kenapa? Karena semakin banyaknya supporter, ya, para pendukung, nanti ketika permainan sedang berlangsung mereka akan berteriak, mereka akan memberikan semangat, dan biasanya semakin banyak supporter yang mendukung itu, maka pihak lawan akan terpengaruh. Biasanya akan menjadi tidak konsentrasi, ya, bisa menjadi terganggu permainannya karena pengaruh dari teriakan para supporter. Maka saya bilang tadi bahwa terkadang supporter ini adalah pemain kedua dari sebuah permainan. Sangat besar pengaruhnya sebuah supporter dalam teriakannya dan dalam dukungannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan kita pada hari ini, ya, dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 16 ini bercerita tentang jatuhnya kota Yeriko, ya, dimana ketika bangsa Israel itu dalam misi untuk memasuki tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian itu, maka salah satu yang harus mereka masuki atau mereka rebut itu adalah kota Yeriko. Nah, dalam nas kita diceritakan bagaimana Yeriko itu jatuh, ya, dimulai dengan pemimpin, dengan masyarakat kota Yeriko itu menutup kota Yeriko itu. Ya, pintu gerbang mereka tutup, tembok mereka yang tebal itu mereka tutup pintu gerbangnya, maka sulit untuk ditembus. Tetapi kemudian dalam bacaan kita diceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua untuk melakukan satu strategi. Ya, satu strategi di mana Yosua diperintahkan untuk memilih, ya, beberapa orang terdiri dari 7 orang imam, ya, yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba dalam ayat 4. Lalu mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu sebanyak 7 kali atau 7 hari begitu. Nah, dalam masing-masing hari, ya, mulai hari pertama sampai ke-6, mereka mengelilinginya hanya 1 kali. Dan pada hari yang ke-7, ya, sesuai dengan perintah Tuhan, ya, bahwa ketika mereka mengelilinginya, mereka harus mengelilinginya pada hari yang ke-7 itu, ya, harus dikelilingi 7 kali juga. Dan pada saat itulah sangkakala ditiup, begitu, ya, sangkakala yang dibawa oleh para imam itu ditiup. Lalu dalam ayat terakhir kita membaca
dalam ayat itu, ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi kita melihat secara luar biasa, hanya melalui teriakan kota Yeriko itu jatuh. Lalu mereka dapat memasukinya, memanjatnya dan memasukinya. Lalu mereka mengalahkan penduduk Yeriko, Raja Yeriko pada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu dan Saudara, ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Apakah teriakan itu sebegitu hebatnya begitu sehingga sama seperti supporter tadi begitu mempengaruhi mental lawan? Ya, mempengaruhi mental musuh. Atau saking mendengingnya suara teriakan dari bangsa Israel itu sampai kota Yeriko jatuh. Bapak Ibu Saudara, kita jangan lupa bahwa Allah sedang menggenapi janjinya. Allah pernah berjanji kepada Abraham, ya, bahwa Ia akan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar, lalu punya tanah yang mereka tempati yang berlimpah susu dan madu, dan tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan Tuhan. Maka dalam hal ini kita bisa melihat bersama bahwa kekuatan teriakan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu hanyalah bagian dari upaya manusia, tetapi Allah lah yang berkuasa untuk mengalahkan penduduk Yeriko. Berarti di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah yang menghantarkan kuasanya untuk merumbuhkan tembok Yeriko. Berarti apa yang harus kita resapi dan renungkan bersama? Bahwa ketika Allah bertindak, ketika Allah berkuasa, ketika Allah yang melakukan segala-galanya dalam kehidupan ini, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Tadi saya bilang tembok Yeriko itu tebal, ya, pintu-pintu gerbangnya sudah ditutup. Tapi ketika Allah menginginkannya terjadi, maka tembok itu hancur. Nah, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus menyadari betul bahwa kekuasaan dan kemahadahsyatan Allah itu adalah bagian yang tentu sangat mempengaruhi hidup kita. Ibarat pemain yang didukung oleh supporter tadi, Allah selalu mendukung kita dengan suaranya. Hanya terkadang kitalah yang lupa dengan suara Tuhan di dalam hidup kita. Kita lupa mengajarkannya dalam keluarga kita. Kita lupa menghadirkannya di tengah-tengah di mana kita berada untuk suara Tuhan itu terus dinyatakan dan diteriakkan. Kita mungkin membungkam mulut kita. Tapi hari ini melalui renungan pagi ini, bukalah mulut kita, teriakanlah nama Tuhan. Nyatakanlah bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Yesus Kristus, Allah yang telah mati namun telah bangkit dan telah berkuasa, yang melindungi setiap hidup kita dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan tadi barusan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah di surga, terima kasih. Kasih dan setiamu melingkupi kami. Dan biarlah lingkupan dan genggaman Tuhan selalu menjaga kami sepanjang hari ini. Tuntun kami Tuhan, pelihara kami Tuhan, jaga kami Tuhan, berkati kami Tuhan, agar senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Pelihara kami dalam usaha tugas pekerjaan, dalam keluarga dan rumah tangga. Karena itu ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.